Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Laut Jawa. Ratusan nelayan Pantura, Indramayu, dan Subang tak berani melaut. Berusaha menyalip kendaraan di depannya, sebuah mobil minibus di kota Tasikmalaya menabrak pemotor perempuan hingga jatuh terpental. Pemerintah bebaskan seorang kakek di kota Tasikmalaya yang dipasung sejak 22 tahun terakhir. Kericuhan mewarnai eksekusi bangunan di kawasan Puncak Bogor pada Selasa siang. Sang pemilik bangunan dan para pekerjanya menolak eksekusi dengan menghalangi aparat dan alat berat yang akan membongkar bangunan. 3 bangunan yang diduga tidak memiliki izin, yaitu sebuah greenhouse, villa, dan bangunan budidaya tanaman hias di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, dieksekusi aparat gabungan dari Satpol PP Kabupaten Bogor, TNI, dan petugas Polres Bogor. Bersama pemilik, puluhan warga yang merupakan pekerja dan dinominasi kaum ibu pada lokasi budidaya tanaman hias berusaha menghalangi dan menghadang alat berat yang akan membongkar bangunan. Keributan pun tak terhindarkan. Menurut petugas, pembongkaran dilakukan sesuai penetapan Perda. Bangunan yang tidak berizin alias bodong dan berdiri di atas lahan milik PTPN diketahui ada 3 lokasi, yaitu greenhouse, bangunan budidaya tanaman hias luas 3 hektar, dan sebuah villa. Semua bangunan tersebut berada di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Hari ini melakukan penegakan Perda mengenai bangunan yang tidak berizin. Ada 3 lokasi yang kita bongkar hari ini, diantaranya villa greenhouse Erning. Kemudian yang keduanya milik Pak Heri, itu budidaya. Yang ketiganya villa milik Suryani. Jadi hari ini kita melakukan penegakan Perda dan lokasi ada di Megamendung. Di tanah seluas berapa, Pak? Luas lahan kalau yang ini kurang lebih 3 hektar sampai 5 hektar ya. Adapun bangunannya 1,5 hektar ya Pak One. Betul. Ini kan diperkirakan katanya udah berjalan 10 tahun, kok baru sekarang Pak dibongkar? Nah justru karena ini ada pengaduan yang dilakukan oleh pihak PTPN, kemudian ini telah dilakukan proses sebelumnya dengan cara yaitu DPKPP melakukan teguran 1, 2, dan 3. Dan kita menindaklanjuti dengan cara melakukan pengecekan ke lapangan, kemudian ada gelar perkara yang dilakukan oleh kita sebelum pembongkaran. Jadi semuanya ini telah terpenuhi secara hukum untuk pembongkaran memenuhi persyaratan. Sebelumnya, petugas mengaku sudah melakukan tahapan secara hukum dari negosiasi secara persuasif dengan mengirimkan surat peringatan 1 hingga surat peringatan ketiga. Namun karena para pemilik membandel dan tidak mau membongkar bangunannya sendiri, akhirnya petugas melakukan pembongkaran secara paksa. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Berusaha menyalip kendaraan di depannya, sebuah mobil minibus di kota Tasikmalaya menabrak pemotor hingga terpental. Kecelakaan mengerikan ini terekam kamera pengawas yang ada di sekitar lokasi kejadian. Kamera pengawas merekam peristiwa kecelakaan di Jalan Ahana Sution, kota Tasikmalaya. Dalam rekaman tersebut terlihat sebuah mobil minibus berwarna hitam berusaha menyalip kendaraan di depannya dalam kecepatan tinggi. Naas dari arah berlawanan muncul seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor yang baru menyeberang dari sebelah kanan. Diduga sang sopir tidak melihat sepeda motor tersebut karena terhalang oleh mobil di depannya. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Pemotor perempuan terlempar dan jatuh membentur aspal jalan. Kanan, mau ke arah kanan, ke arah situ, lalu di arah yang berlawanan, yang mobil salah alur, Nyiap, mobil nyiap. ya, Kenceng itu mobil melajunya. kenceng, Langsung nubruk motor si ibu itu. iya langsung nubruk. Kalau di dalam motor itu ada berapa orang? 1 orang. 1 orang. Kalau kondisi si ibu tadi gimana, Kang?
parah ya, gitulah parah pokoknya. Oh, langsung dibawa kemana sih ibu tadi? Si ibu langsung di keluarga langsung diambil ke Rumah rumah sakit. sakit ya. Kalau pengendara mobil gimana? Pengendara mobil Selamat. selamat, ada luka 1 orang. Kalau kondisi mobilnya itu rusak berarti, Rusak parah di bagian depan. bagian depan ya. Korban langsung dievakuasi ke RSUD untuk mendapatkan penanganan medis. Pengendara perempuan tersebut bernama Riana Siti menggunakan motor Honda Beat dengan plat nomor T5157HH warga Mekarwangi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Sedangkan pengendara mobil minibus bernomor polisi B2208KBI atas nama Iyang Rusli warga Bantar Gebang, Bekasi. Kecelakaan ini ditangani unit Gakum Polres Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Informasi lainnya, guyuran hujan deras mengakibatkan pondasi tembok keliling SPBU tergerus dan roboh sepanjang 40 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Tasikmalaya menyebabkan sebuah tembok pembatas sepanjang 40 meter di lingkungan SPBU Rancabango, Kota Tasikmalaya ambruk akibat tergerus banjir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, 2 rumah warga terkena reruntuhan tembok. Menurut pengelola SPBU, peristiwa tersebut terjadi begitu cepat. Jadi tanah langsung roboh aja. Jadi si pondasi itu ke bawah, Pak. Mungkin Ada berapa panjang nih Pak ya? ini hitung 40 meteran lah. 40 meter. Iya. Itu sebenarnya longsor atau terjadi pergerakan tanah Pak? Karena musim hujan si tanah itu ke bawah, Pak. Mungkin pondasinya di belakang ada selokan. Oh iya, Mungkin tergerus sama selokan itu, Pak. Jadi Ke bawah gitu. bawah ya, Iya. longsor gitu ya. Longsor gitu. Tapi kejadian ini tidak terganggu pelayanan SPBU Pak? Ya, alhamdulillah kata Pak SBM juga lanjutkan aja karena di sini nggak ada salur pipa Pertamina, cuman ini aja material aja, jadi tidak mengganggu aktivitas untuk penjualan BBM. Jadi yang roboh apa ini Pak? Benteng, Pak, benteng pembatas ya. Yang membatas ya, pagar gitu ya? Iya, pagar ya. Waktu itu kejadian lagi hujan Pak? Udah berhenti hujannya? Iya, udah berhenti. Kejadian tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas pelayanan SPBU. Setelah diteliti oleh petugas dari Pertamina dan BPBD, SPBU tersebut dinyatakan aman untuk tetap beroperasi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Informasi selanjutnya, Presiden Jokowi meninjau pasar tradisional di Kabupaten Subang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang dan memantau kenaikan harga kebutuhan pokok jelang tahun baru. Jelang libur tahun baru, Presiden Jokowi bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengecek harga bahan pokok di Pasar Baru dan Pasar Pujasera Kabupaten Subang. Hasilnya, harga bahan pokok di pasar tradisional maksud kami cukup stabil, bahkan cenderung menurun menjelang musim libur akhir tahun. Meski ada beberapa harga kebutuhan pokok lainnya yang naik. Selain melakukan pengecekan harga sembako, Presiden juga memberikan bantuan paket sembako. Usai mengunjungi pasar tradisional, Presiden Jokowi meresmikan bendungan Sadawarna di Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Melihat kondisi pasar yang sebenarnya seperti apa, terus sambil akan melakukan peresmian bendungan Sadawarna. Dan kita rencananya ada 2 pasar yang mau dikunjungi. Pertama pasar baru ini, yang kedua pasar Pujasera. Ya, dengan sebenarnya keuntungan buat pemerintah daerah ketika beliau mengetahui kondisi real tentang pasar baru ini, Pak Wakil Bupati akan menyampaikan melalui Pak Gubernur bagaimana planning kita ke depan untuk mensejahterakan masyarakat pasar. Itu yang paling penting buat kita. Beliau memang memberikan bantuan pada 100 pedagang pasar, baik di sini maupun di Pujasera. Kalau yang 100 itu semuanya di antigen dulu, kemudian diberikan bantuan spesifik sebagai alat-alat penunjang untuk pasar. Mantau harga sembako juga kan Pak? Ya, secara otomatis kan beliau tadi dialog ya dengan masyarakat pasar. Beliau pengen tahu seperti apa gitu harga pasar. Saya jualan apa sini? Di sini jualan ayam. Jualan ayam. Iya. Tadi sempat ngobrol sama Pak
Belum sempet sih, karena kan langsung cepet kan, jadi kita cuma sempat salaman aja sama lihat. Sama dapat kaos itu ya? Iya, sama dapat kaos, alhamdulillah. Kalau sempat apa yang mau disampaikan teh tadi? Kalau sempat ngobrol gitu? Oh, kalau sempat ngobrol ya pengen disampaikan. Iya, semoga sehat selalu, terus ya Bapak sering-sering kesini gitu. Harga ayam naik nggak teh? Iya, harga ayam naik nggak? Naik. Kita mau diturunin gimana? Ya boleh lah kalau turunin aja harga ayam. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang kakek warga Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, selama 22 tahun terakhir menjalani hidup dalam pasungan. Pemerintah pun akhirnya turun tangan dengan memindahkan sang kakek ke sebuah rumah sakit jiwa untuk menjalani pengobatan. Inilah Julius, kakek berusia 75 tahun. Selama ini sang kakek adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Warga Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya ini kini sudah dibebaskan setelah dipasung selama 22 tahun. Petugas dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mengevakuasi Julius dari gubuk pasungan. Kakek Julius dipasung di sebuah saung di dekat rumah kerabatnya lantaran sering mengamuk dan menghancurkan barang. Ini terjadi setelah istri sang kakek meninggal dunia. Oleh beberapa petugas, Julius dimandikan. Rambutnya yang memutih dan panjang juga dicukur. Setelah terlihat lebih bersih, Julius langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Rencananya sang kakek akan menjalani pengobatan minimal selama 21 hari dan jika kondisinya dinyatakan sehat, maka akan dikembalikan lagi kepada keluarganya. Penanganan bebas pasung untuk lansia ini sudah dikarenakan ada penanganan dari segi fisik maupun dari segi penyakit komorbidnya, penyertanya. Nah kemudian kami mendapatkan data ini koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, sehingga kita lakukan assessment terhadap lansia yang akan kita bebas pasungkan. Warga kita berikan pemberdayaan usaha kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini diharapkan nanti seandainya Pak Julius sudah sehat kembali akan kita antar ke keluarga dan mudah-mudahan usaha warungan yang kita berikan akan sukses sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari Pak Julius ini. Untuk utamanya kita urus dulu sebagai kartu BPJS kesehatannya, KIS-nya. Kita mungkin standar pelayanannya si orang gila ini bekerja sama dengan Dinkes, kita berangkatkan ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Nah, selama mungkin sekitar 21 hari setelah beres di Marzuki Mahdi, oleh apa-apa kita juga langsung berikan pelatihan di Balai Sentra Pembelian milik Kemensos. Sepulang dari Kemensos, mereka dapat bantuan, kita juga siapkan bantuan pemakanannya. Kita bantu sembakonya untuk keluarga si ODGJ ini. Jadi kita juga sudah alhamdulillah beberapa ODGJ yang setelah selesai dilakukan perawatan di Marzuki Mahdi, pulang ke Tasik, kita juga kasih bantuan modal, akhirnya mereka bisa berusaha, bisa hidup normal seperti sedia. Dinas Sosial Kota Tasikmalaya akan membantu perbaikan rumah serta ekonomi dengan mendirikan warung atau memberikan modal usaha dengan menggandeng pihak Basnas. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.